Bayangkan di sebuah padang pasir tandus pada suatu malam yang sunyi. Seorang lelaki sederhana yang tak bisa membaca maupun menulis tiba-tiba mendengar suara yang mengguncang seluruh hidupnya. Iqra, bacalah. Kata-kata itu bukan sekedar bunyi. Ia adalah awal dari sebuah revolusi. Revolusi yang kelak mengguncang dunia, mengubah bangsa-bangsa, menyalakan cahaya peradaban, dan terus menyinari hati manusia hingga sampai pada detik ini. Saudaraku, apakah pernah kita memiliki pertanyaan di dalam hati? Bagaimana mungkin sebuah kitab yang diturunkan 14 abad yang lalu, yang diturunkan di tengah gurun pasir yang gersang, akan tetapi mampu mengubah wajah dunia? Namun, inilah kisah tentang Al-Quran, sebuah kitab suci yang tujuannya bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi untuk menghidupkan. Sebuah kitab yang tidak hanya dipahami, tapi membangun peradaban. Kitab yang tak hanya mengajarkan doa permohonan, tapi juga menyingkap rahasia alam semesta. Al-Quran bukan sekedar rangkaian huruf. Ia adalah firman Allah yang langsung menembus ke dalam pusat utama segala sumber perasaan manusia. Mungkin kamu tidak akan percaya. Bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi? Tapi kita bisa melihat bagaimana Al-Quran sebelumnya telah menyentuh para sahabat Nabi. Pertama, Umar bin Khattab. Sebelum memeluk Islam, dia adalah seorang lelaki keras dan sangat-sangat membenci Islam. Lalu kemudian berubah total 180 derajat hanya karena membaca potongan ayat yang artinya, "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau celaka, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut." Lantas dengan izin Allah, ayat itu membelah hatinya hingga terbuka, menghancurkan segala kesombongan yang ada padanya, hingga pada akhirnya melahirkan Umar yang baru, seorang khalifah yang dikenal adil dan bijaksana hingga sampai saat ini. Adapun yang lainnya dari kisah seorang budak hitam yang tak berdaya, Bilal bin Rabah. Ketika ia disiksa oleh majikannya dari kaum Quraisy di bawah teriknya matahari dengan perasaan hati serta jiwa yang teguh, yang keluar dari lisannya hanyalah satu kalimat. Kalimat yang diajarkan oleh Al-Quran. Ahad, Ahad, bahwasanya Allah itu satu. Berlandas dari kalimat sederhana itu, yang berakar dan bersumber dari firman-Nya Allah, mengubah seorang budak yang lemah menjadi sebuah simbol keteguhan suatu iman sepanjang zaman. Al-Quran menyentuh hati bukan hanya kepada mereka yang beriman, tetapi juga mereka yang mendengarkan dengan jujur. Bahkan musuh-musuh Islam kala itu, seperti Walid bin Mughirah, tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Sungguh, kata-kata ini bukanlah perkataan manusia." Suatu pertanyaan untuk diri kita, bagaimana dengan kita? Apakah sudah hati kita disentuh oleh ayat-ayatnya? Ataukah kita hanya membacanya tanpa merasakan sentuhan itu? Al-Quran tidak pernah berhenti membentuk kepribadian pada manusia. Ia membangun masyarakat. Ia membangun sebuah peradaban. Saat ketika Al-Quran diturunkan,
bangsa Arab hanya terdiri dari suku-suku yang terpecah, hidup dalam pengaruh dan kebiasaan warisan jahiliyah, dan saling memerangi tanpa arah. Namun, hanya dalam waktu yang singkat, mereka berubah menjadi bangsa yang memimpin dunia. Dari padang pasir yang tak dikenal, lahirlah kota-kota ilmu, Baghdad, Cordoba, Kairo, Damaskus. Di sana Al-Quran menjadi inspirasi. Di Baghdad, tempat berdirinya sebuah rumah kebijaksanaan. Tempat para ilmuwan menerjemahkan ilmu dari berbagai bangsa, lalu mengembangkannya. Dan semua hal itu bermula dari satu keyakinan. Menuntut ilmu adalah perintah dari Al-Quran. Di Andalusia, cahaya Al-Quran membuat Cordoba bercahaya di malam hari. Ketika Eropa masih terjebak dalam kegelapan abad pertengahan, perpustakaan besar berdiri. Jalan-jalan diterangi lampu. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Semua hal ini lahir karena Al-Quran, mengajarkan bahwa ilmu dan iman tidak pernah bertentangan. Bahwa membaca ayat-ayat Allah di langit dan di bumi sama pentingnya dengan membaca ayat-ayatnya di mushaf. Tanpa Al-Quran, dunia mungkin tak akan mengenal konsep rumah sakit modern, angka nol dalam matematika, atau observatorium bintang yang kelak menjadi fondasi ilmu astronomi modern. Dan dari semua hal itu, muncullah sebuah pertanyaan. Mengapa peradaban yang dibangun dengan cahaya Al-Quran bisa begitu besar? Sederhana, jawabannya adalah karena Al-Quran tidak hanya bicara tentang ibadah ritual, tapi juga tentang keadilan sosial, ekonomi, hukum, dan moralitas. Ia mengatur cara manusia berhubungan dengan Allah, sesama makhluk, dan alam semesta. Di era modern sekarang ini, kita sering mendengar bahwasanya Al-Quran penuh dengan isyarat ilmiah dan benar adanya. Al-Quran berbicara tentang proses penciptaan manusia. Kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Kemudian kami jadikan ia segumpal darah, lalu segumpal daging. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13-14. Ayat ini turun jauh sebelum ilmu embriologi dikenal. Dan hari ini, para ilmuwan mengakui kesesuaiannya dengan tahap perkembangan janin yang diamati dengan mikroskop modern. Al-Quran juga sudah menyebutkan tentang suatu kenadian laut yang bertemu, namun tidak bercampur. Dia membiarkan dua laut mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Hari ini, ilmu oseanografi membuktikan adanya halocline, batas alami yang memisahkan dua massa air dengan kadar garam yang berbeda. Bahkan Al-Quran menggambarkan kegelapan berlapis di dalam laut, di mana cahaya tidak bisa menembus. Hal ini hanya bisa diketahui setelah manusia memiliki teknologi kapal selam modern. Namun, Al-Quran bukanlah buku sains. Ia adalah sebuah kitab hidayah. Isyarat-isyarat ilmiah yang ada hanyalah sebuah bukti bahwa Al-Quran datang dari Zat yang Maha Mengetahui. Dan, masihkah kita meragukan bahwa kitab ini bukan buatan manusia? Sekarang ini, dunia modern penuh dengan kebingungan. Kemajuan teknologi melaju begitu cepat. Tapi hati manusia justru semakin kosong. Kita melihat dunia yang semakin individualistis. Manusia yang terasing di tengah keramaian. Keluarga yang rapuh. Dan krisis moral di mana-mana. Lalu, di tengah semua itu, Al-Quran kembali hadir sebagai cahaya. Ia tidak pernah pudar, tidak pernah usang, tidak pernah ketinggalan zaman.
Setiap kali kita membukanya, ayat-ayatnya seperti berbicara langsung kepada kita. Ketika kita resah dengan masa depan, Al-Quran menenangkan. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ketika kita terjebak dalam kegelapan dosa, Al-Quran memberi jalan. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dan ketika dunia tampak tanpa arah, Al-Quran mengingatkan, sungguh dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Saudaraku, Al-Quran telah mengubah dunia. Sejak 14 abad yang lalu, ia mengubah hati Umar, membebaskan Bilal, melahirkan peradaban emas, menginspirasi ilmu pengetahuan, dan terus menjadi cahaya hingga hari ini. Coba kita tanyakan pada diri kita, apakah Al-Quran juga sudah mengubah hidup kita? Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca pada saat tertentu. Ia adalah pedoman hidup. Ia adalah sahabat sejati yang menemani setiap langkah kita. Mari kita kembali pada Al-Quran. Bacalah, resapi, amalkan. Biarkan ayat-ayatnya berbicara dalam hati kita, menuntun setiap langkah kita, dan mengubah hidup kita. Karena pada akhirnya, dunia ini akan terus berubah. Kekuasaan, teknologi, peradaban, semuanya akan berganti. Tapi cahaya Al-Quran akan tetap abadi, mengubah hati demi hati, generasi demi generasi, hingga akhir zaman. Al-Quran bukan hanya kitab suci, ia adalah cahaya yang mengubah dunia. Apakah kita akan menjadi bagian dari mereka yang hidupnya diubah oleh Al-Quran? Ataukah kita hanya menjadi penonton dalam sejarah panjang cahaya ini?